Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah dalam waktu kurang lebih 10 sampai 15 menit kita akan khatamkan kitab Ihathah. Kita sampai di halaman ke-60, halaman 60, yakni hadis besar, yaitu haid dan nifas. Apa saja yang diharamkan kepada wanita yang sedang mengalami haid ataupun nifas. Haid dan nifas itu yang diharamkan sama, karena ulama mengkategorikan nifas ini juga damu haidin mujtama. Artinya adalah darah haid yang terkumpul. Selama hamil, wanita tidak mengalami haid dan itu diakumulasi, kemudian keluar setelah melahirkan. Namanya darah nifas. Maka karena ini termasuk darah haid, sehingga yang diharamkan pun sama seperti dengan darah haid. Apa saja yang diharamkan oleh dengan sebab haid dan nifas ini? 6 perkara yang haram sebab junub. 6 perkara mana dulu kita ulang? Salat, awal, menyentuh mushaf, membawa mushaf, membaca Al-Quran, berdiam di masjid. Maka ini semua haram dilakukan juga bagi wanita yang sedang haid. Jadi wanita haid itu haram berdiam di masjid bukan karena dikhawatirkan ada najis yang menetes, bukan. Memang karena dirinya yang sedang dalam keadaan berhadas. Jadi diluruskan pemahaman. Kadang ada yang mengatakan perempuan itu nggak boleh ke masjid karena takut netes darahnya kalau lagi haid. Bukan. Nggak menetes pun tetap haram sebagaimana orang junub. Orang junub haram nggak dari ke masjid? Haram. Emangnya kalau junub apa yang netes? Berarti memang bukan karena najisnya, tapi karena hadasnya. Nah, itulah 6 perkara tadi. Ditambah 4 perkara lagi, berarti jadi 10. Yang pertama itu puasa. Jadi haram ketika sedang haid dan nifas berpuasa. Namun wajib qadha, berbeda dengan sholat. Sholat yang ditinggalkan karena haid, sholat yang tidak dikerjakan karena nifas, itu tidak wajib diqadha. Adapun puasa yang tidak dikerjakan karena haid, puasa yang tidak dikerjakan dengan sebab nifas, itu wajib diqadha. Nah, inilah makna daripada hadis Sayyidah Aisyah yang diriwayatkan Sayyidah Aisyah. Kata Sayyidah Aisyah, umirna bil qadha'is siyam, la bil qadha'is shalah. Kami disuruh untuk qadha puasa, bukan qadha salat. Ini maksudnya wanita yang haid. Ada orang yang salah paham, hadis ini diambil untuk menafikan qadha salat. Nah, ini salah. Nah, yang berikutnya yang diharamkan dengan sebab haid dan nifas adalah ditalak. Maka berdosa suami yang mentalak istri yang sedang haid. Namun talaknya tetap jatuh. Dipahami ini, bukan tidak sah. Kuceraikan kau, kata suaminya kepada istrinya. Oh, nggak bisa bang. Nggak bisa bang menceraikan aku sekarang, aku sedang haid. Enggak, cerainya itu tetap jatuh. Tapi kalau suaminya tahu bahwa itu sedang haid, ya berdosa. Nah, paham ya? Jadi kalau istri sedang haid, jangan dijatuhkan talaknya. Nama talaknya talak bid'i, haram, berdosa. Jadi kapan? Tunggulah darah haidnya berhenti, baru jatuhkan talaknya kalau mau. Kecuali menjatuhkan talaknya dengan cara tebus talak. Kalau itu nggak haram, walaupun wanitanya, istrinya sedang haid. Kenapa? Karena memang istrinya yang mau biasanya kalau dari jalur tebus talak. Nah, apalagi yang haram? Yang haram yang ke-9, disentuh antara pusar sampai lutut oleh suami. Ini yang utama dalam mazhab Syafi'i seperti ini. Akan tetapi Imam Nawawi memilih pendapat yang haram hanya jima saja. Yang selain jima halal. Tapi kalau mazhab Syafi'i, jumhur mazhab Syafi'i, pokoknya disentuh antara pusar sampai lutut haram. Imam Nawawi bilang, ya asal bukan jima halal. Namun jika takut terbawa syahwat, maka amalkan pendapat pertama saja. Itulah. Nah, kalau orangnya kira-kira nggak bisa mengawal, udah nggak usah.
Jadi antara pusar sampai lutut itu jangan disentuh ketika istri sedang haid. Nggak boleh. Tapi yang haram itu kalau menyentuhnya dalam keadaan mubasyarah, langsung tanpa lapis. Kalau seandainya berlapis masih boleh. Sayyidah Aisyah pernah dipeluk oleh baginda Nabi, kemudian Sayyidah Aisyah berkata, ya Rasulullah, aku sedang haid. Maka kata Rasulullah, itaziri, pakai sarung. Setelah aku pakai sarung, maka Rasulullah pun memelukku kembali. Kenapa? Karena sudah ada lapisnya. Jadi kalau berlapis boleh. Kalau langsung nggak boleh. Tapi kalau ada yang mau ikut pendapat Imam Nawawi, ya Allah silahkan. Kalau bisa mengawal syahwat. Kemudian yang terakhir yang diharamkan bagi wanita yang sedang haid atau nifas adalah bersuci. Bersuci ini masuk wudhu atau mandi dengan niat mengangkat hadas. Ini tidak boleh. Kalau darah haidnya masih mengalir, darah nifasnya masih mengalir. Jadi jangan sengaja aku berwudhu mengangkat hadas kecil, padahal darah haid masih mengalir. Ini nggak boleh. Catatan. Jika darah haid atau darah nifas sudah berhenti tapi belum mandi. Nah ini tadi tanya sama Akhwat kalau nggak salah, agak di belakang. Kalau darah nifas ini, darah haid, darah nifas sudah berhenti tapi belum mandi. Maka semuanya yang 10 perkara itu tetap haram. Kecuali 3. Berarti 7 lah yang haram. Kecuali 3 perkara. Apa itu? Puasa. Puasa udah boleh. Walaupun dia belum mandi, tapi kalau dia sudah berhenti darah haidnya boleh. Jam 3 pagi dicek udah berhenti darah haidnya. Ada sengaja aku puasa Ramadan sekali. Misalnya. Nah, kemudian dia mau sholat isya maghrib, bentar lagi lah, geletak, tertidur lagi. Terbangun sampai jam 7 atau jam 8. Di mana puasanya? Sah. Karena memang sudah boleh puasa. Kemudian ditalak. Kalau sudah berhenti darah haidnya, walaupun dia belum mandi, suaminya sudah tidak berdosa kalau mau menjatuhkan talak kepada dia, walaupun belum mandi. Kalau nggak sah, nanti dia nggak mau ditalak, sama dimandi dia. Biar nggak ditalak-talak. Jadi sudah boleh untuk ditalak. Nggak berdosa lagi maksudnya. Yang terakhir, dan bersuci dengan niat mengangkat hadas. Jadi udah boleh berwudu, udah boleh mandi wajib. Dengan catatan dia sudah berhenti darah haidnya. Netop. Udah nggak ngalir lagi. Nah, inilah yang diharamkan dengan sebab haid atau nifas tadi. Alhamdulillah, khatam sudah kita hafal ini. Maka tinggal kita amalkan untuk mengajari keluarga-keluarga kita, anak, istri. Nah, namun untuk bikin majelis fikih yang besar sebenarnya ini belum cukup dengan yang seperti ini. Tapi bagi yang memang sudah punya tanggung jawab tentang ngajar madrasah, jadi guru fikih di sekolah, maka ini sudah bisalah mungkin menambah wawasan, meluruskan yang selama ini mungkin belum pas atau yang lainnya. Nah, ada beberapa mungkin tambahan dari Al-Fakir. Yang pertama, kemarin sempat media salah hanya referensi tentang yang 216 liter. Nah, maka kemarin sempat nyari-nyari juga tentang, kan kalau di takrir 217, terus di kitab ini 216. Kalau yang tulisannya 216 itu ada, tapi ditaklikkan sebenarnya. Taklik kitab Fathul Mu'in terbitan atau cetakan dari Ibnu Hazm. Di situ 216 liter ukuran 2 pula. Nah, itu tentang referensi yang 216. Kemudian tadi saya seperti tersalah ucap karena tiba-tiba kayaknya ragu gitu, yang tidak mewajibkan mandi kepada orang kafir ketika dia masuk Islam, walaupun di masa kafirnya sudah terjadi perkara yang mewajibkan mandi. Itu kan yang muktamad mazhab Syafi'i. Kalau di masa kafirnya terjadi perkara yang mewajibkan mandi, lalu dia masuk Islam, maka itu kan wajib mandi, bukan sunnah mandi. Paham maksudnya? Orang kafir kalau masuk Islam sunnah mandi. Kapan sunnahnya? Kalau di masa kafirnya tidak pernah terjadi perkara yang mewajibkan mandi. Tapi kalau di masa kafirnya terjadi udah jima atau udah inzal, lalu dia masuk Islam,
maka bukan sunnah mandi, wajib mandi. Tapi ada til. Sebagai til ini biasanya memang til ini menunjukkan lemah. Bahwa tetap nggak wajib mandi juga. Itu ada til seperti itu dalam kitab Fathul Bari. Anda katakan tadi bahwa ini kalau nggak salah kaulnya Imam Ghazali. Nah, tarik sepertinya bukan. Belum saya cek lagi. Kaulnya siapa? Jadi lupa ya. Karena ingatnya kalau Imam Ghazali. Atau bahasa Musyaf atau ingat tadi itu kayak. Tapi di kitab Fathul Bari itu dikatakan til. Di syarah mana itu tadi teringat? Tapi anda tarik tadi. Sepertinya bukan Imam Ghazali. Nah, itu saja insyaallah. Baik. Maka ini akhir daripada penyampaian materi. Alhamdulillah kitab yang jumlahnya 61 halaman ini sudah selesai kita baca, tinggal kita amalkan, kita ajarkan, mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan menjadi sebab lurusnya ibadah kita dan diterimanya ibadah kita kelak. Nah, itu saja saya akhiri. Nah, tapi maksud akhiri materinya, acara kita selanjutnya akan dipimpin oleh Bang Latif sebagai MC. Nah,